Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you today? Before we start our class, I have question for you now. Have you ever gotten happy birthday party invitation or wedding invitation? Seperti contoh sebagai berikut. Kamu sering mendapatkan wedding invitation in your life. Pastinya udah pernah dong mendapatkan surat undangan. Nah, kedua jenis surat tersebut termasuk undangan resmi, or we call invitation letter. Sesuai dengan KD 3.16 menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait tentang kegiatan sekolah atau tempat kerja. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Siswa mampu menyusun teks khusus dalam bentuk undangan resmi, lisan, dan tertulis. 2. Siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis type, struktur, dan language feature dalam formal letter. Let's check it out what the invitation letter is. See, there are 3 aspects of invitation letter. First, definition and purpose. Second, structure text. Bagian-bagian teks surat undangan. The last one is language feature atau kita sebut dengan kaidah kebahasaan. Formal invitation letter is written to invite to people in a formal event. Maksudnya, surat undangan resmi ini ditulis untuk mengundang seseorang di acara resmi. Nah, jenis-jenis surat undangan resmi ini ada banyak loh. There are wedding party invitation, company's anniversary invitation, undangan hari jadi sebuah perusahaan, graduation ceremony invitation, and each you've ever gotten from your school. Of course, we call parent-teacher conference invitation. Biasa kita sebut surat undangan rapat orang tua dan guru. Dan masih banyak lagi loh acara resmi lainnya. Now focus on the structure of this letter. Formal invitation letter terdiri dari beberapa bagian. The first, addresser. The first line in the name of the person who invite. Bagian addresser ini nama atau alamat dari pengirim surat. The second, addressee. The name of the person invited atau nama dan alamat penerima surat. The third is date. Bukan ngedate ya, tapi maksudnya kapan surat dibuat. Then salutation and name. Di sampul, Dear Mr. Adam, Dear Miss Hawa. Atau misal kalau kita tidak mengetahui siapa nama surat yang kita kirim, kita tulis Dear Sir, Madam, or another way, we write to whom it might be concerned. The fifth atau bagian invitation letter yang kelima ini adalah inti dari surat. Includes reason of invitation, date, time, and place. Selanjutnya, closing. Biasanya, isi dari closing ini kita tulis berupa harapan atau balasan dari penerima. The seventh is complimentary close. Salam penutup. Di sampul, sincerely, best regards, respectfully yours, with sincerely. Next, signature.
terdiri dari nama, jabatan, dan tanda tangan. Ingat, ada 8 bagian ya. Addresser, addressee, date, salutation and the name, body, closing, complimentary close, and signature. You can see it more to understand. Oh ya, terkadang ada catatan kecil di bagian bawah surat undangan ini, seperti RSVP, singkatan dari bahasa Prancis, Responded Service Plates, dan PS, postscript atau catatan tambahan. So, how about the language feature of the text? Kita lanjut tentang language feature, kaedah-kaedah kebahasaan surat undangan resmi. Udah jelas ya, kalau namanya resmi berarti tidak sembarangan. Meski kita perhatikan nilai-nilai kesopanan dalam language style dan writing style. It should be clear and detailed, especially about date, time, and place. In this language style should be simple, precise, and concise. Lalu perlu kita perhatikan di sini, kita tidak boleh menyingkat. No contraction. Misal, we're, kita harus tulis we are. ASAP, as soon as possible. No slang word, pastinya dong. Kita tidak boleh menggunakan bahasa gaul. Namanya juga surat resmi, udah pasti tahu kan? Tahukah kamu surat undangan resmi juga tidak berbentuk surat undangan? Ada yang tahu berbentuk apa? Ya, berbentuk kartu. Lalu, apa perbedaannya? Informasi yang berbentuk surat dan kartu itu isinya tidak ada beda. Semuanya sama. Cuman kalau surat, bagian-bagian suratnya harus urut. Sedangkan kartu, bagiannya boleh tidak urut. Kita buat semenarik mungkin. Tetapi informasinya harus jelas. Nah, mudah sekali kan dalam memahami invitation letter? It's just a piece of cake. Mudah dong untuk memahami lebih jelasnya. I'll like give you some exercise. Jangan lupa dikumpul setelah mengerjakannya ya. Alright, that's all our lesson today. Have a great day. See you for next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.